Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dwi Rizky Ramadina Putri, Melania Dia Rusdiana, Naufal Ulil Albab, Rizfa Rinayatul Hidayah, dan saya sendiri Sutanto. Di sini kami akan mempresentasikan asuhan keperawatan Domestic Heart Valcur atau CHF keperawatan kritis. Dosen pengampu Ibu Adiratna Skarsiwi, SK plus FK. Next. CHF. Lupa gue Indosat. CHF. Definisi. CHF atau congestive heart valcure adalah sindrom klinis, sekumpulan tanda atau gejala yang ditandai oleh sesak nafas dan fisik saat istirahat atau saat aktivitas yang disebabkan oleh kelainan struktur fungsi jantung menurut Sujoyo dan kawan-kawan pada tahun 2015. Observasi yang dilakukan di ruang pelamboyan RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru didapatkan bahwa CHF merupakan penyakit dengan angka tertinggi yaitu 224 kasus pada kardiovaskuler, gangguan fungsi jantung, dan metode-metode bantuan sirkulasi ditinjau dari efek-efeknya terhadap 3 perubahan penentu utama dari fungsi miokardium, yaitu preload, afterload, dan kontraksivitas miokardium menurut Udigianti 2010. Etiologi, faktor-faktor yang mempengaruhi pengisian vertikal seperti sitosis katup antriovaskularisis dapat menyebabkan gagal jantung. Keadaan-keadaan seperti perikarditis konstriktif dan tamponade jantung mengakibatkan gagal jantung melalui gabungan efek seperti gangguan pada pengisian vertikal dan ejeksi vertikal. Dengan demikian, jelas sekali tidak ada satupun mekanisme fisiologis atau gabungan berbagai mekanisme yang bertanggung jawab atas terjadinya gagal jantung. Efektivitas jantung sebagai pompa dapat dipengaruhi oleh berbagai gangguan fisiologis, faktor-faktor yang dapat memicu perkembangan gagal jantung melalui penurunan sirkulasi yang mendadak dapat berupa aritmia, infeksi sistemis, dan infeksi paru-paru, dan emboli paru. Tanda dan gejala ada 2, yaitu gejala tahap awal. Pada tahap ini, pasien mengalami beberapa gejala sebagai berikut, yaitu pembengkakan pada kaki dan pergelangan kaki, mudah lelah, terutama setelah melakukan aktivitas fisik, kenaikan berat badan yang signifikan, sering buang air kecil, terutama saat malam hari. Yang kedua yaitu gejala saat kondisi semakin buruk. Jika kondisi penderita terus memburuk, akan muncul beberapa gejala sebagai berikut. Denyut jantung tidak teratur, batuk-batuk karena pembengkakan paru, napas bunyi atau menghing, sesak napas saat melakukan aktivitas fisik ringan, dan ketika sedang berbaring, sulit beraktivitas karena tubuh akan cepat merasa lelah. Patofisiologis, bila cadangan jantung untuk berespon terhadap stres tidak adekuat dalam memenuhi kebutuhan metabolik tubuh, maka jantung gagal untuk melakukan tugasnya sebagai pompa. Akibatnya terjadilah CHF. Jika referensi jantung normal mengalami kepayahan dan kegagalan respon fisiologis, tentu pada penumpukan curah jantung adalah penting. Semua respon ini menunjukkan upaya tubuh untuk mempertahankan perfusi organ vital
tetap normal. Terdapat 4 mekanisme respon primer terhadap CHF meliputi yang pertama adalah meningkatnya aktivitas androgenik simpatis. Yang kedua, meningkatnya beban awal akibat aktivitas neurohormon. Yang ketiga adalah hipertrofi ventrikal. Yang keempat adalah volume cairan berlebih. Satu, meningkatnya aktivitas androgenik simpatis. Menurunnya volume sekuncup pada gagal jantung akan membangkitkan respon simpatis kompensatoris, meningkatkan aktivitas androgenik simpatis, merenggang pengeluaran katekolin dari saraf-saraf androgenik jantung dan medula adrenal. Denyut jantung akan meningkat secara maksimal untuk mempertahankan surat jantung. Arteri brevier juga melakukan vasokonstriksi untuk menstabilkan tekanan arteri dan redistribusi volume darah dengan mengurangi aliran darah ke organ-organ yang rendah metabolismenya seperti kulit dan ginjal. Kedua, peningkatan beban awal melalui sistem RAA. Aktivasi sistem renin, angiotensin, dan aldosteron atau RAA menyebabkan restensi natrium dan air oleh ginjal, menimbulkan volume ventrikel dan renggangan serabut. Peningkatan beban awal ini akan menambahkan kontraktilitas miokardium sesuai dengan hukum Starling. Mekanisme pasti yang mengakibatkan aktivitas sistem RAA pada gagal ginjal masih belum jelas. Sistem RAA bertujuan untuk menjaga keseimbangan cairan elektrolit yang adekuat serta mempertahankan tekanan darah. Hipertrofi ventrikel adalah bertambahnya ketebalan dinding ventrikel. Hipertrofi meningkatkan jumlah sarkomer dalam sel-sel miokardium. Jadi bergantung pada jenis beban hemodinamil yang mengakibatkan gagal jantung. Sarkomer dapat bertambah secara paralel atau serial. Lalu volume cairan lebih. Remodeling jantung terjadi agar dapat menghasilkan volume sekuncup yang besar. Karena setiap sarkomer mempunyai jarak memendekkan ke puncak yang terbatas, maka peningkatan volume sekuncup dicapai dengan peningkatan jumlah sarkomer seri yang akan menyebabkan peningkatan volume vertikal. Lalu manfaat klinis gagal jantung kiri itu kongesti pulmonal, dyspnea atau sesak, batuk, krekels paru, kadar saturasi oksigen yang rendah, adanya bunyi jantung tambahan bunyi jantung S3 atau galak ventrikel bisa dideteksi dengan cara auskultasi. Lalu dyspnea beraktivitas saat beraktivitas atau DOE. Ontopneu dyspnea nocturnal paroksimal. Lalu ada batuk kering dan tidak berdahak di awal. Lama-kelamaan dapat berubah menjadi batuk berdahak. Lalu sputum berbusa, banyak dan berwarna pink, dalam kurung berdarah. Perfusi jaringan tidak memadai. Lalu oliguria atau penurunan urin dan nocturia atau sering berkemih di malam hari. Dengan berkembangnya gagal jantung akan timbul gejala-gejala seperti gangguan pencernaan, pusing, sakit kepala, konfusi gelisah, ansietas, sianosis, kulit pucat atau dingin dan lembab, takikardia, lemah, pulsasi lemah, dan keletihan. Lalu ada gagal jantung kanan, kongestif jaringan perifer dan vaskular menonjol.
karena sisi kanan jantung tidak mampu mengosongkan volume darah dengan adekuat sehingga tidak dapat mengakomodasikan semua darah yang secara normal kembali dari sirkulasi vena. Lalu ada edema ekstremitas bawah, distensia vena leher dan excitas, lalu hematomegali dan nyeri tekan pada kuadran kanan dan abdomen terjadi akibat pembesaran vena di hepar. Lalu terjadi lagi anokseria dan mual, lalu ada kelemahan. Untuk pemeriksaan penunjang akan dijelaskan oleh Saudari Mela. Ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada pasien dengan kasus gagal jantung kongestif antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada elektrokardiogram. Elektrokardiogram adalah hiperatropi atrial atau ventrikuler, penyimpangan aksis, iskemia, disaritmia, takikardia, fibrilasi. Yang kedua ada uji stres, merupakan pemeriksaan non-invasif yang bertujuan untuk menentukan kemungkinan iskemia atau infeksi yang terjadi sebelumnya. Yang ketiga ada ekokardiografi. Ada beberapa macam. Yang pertama, ekokardiografi model M berguna untuk mengevaluasi volume balik dan kelainan regional. Model M paling sering dipakai ekopoler. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada pasien dengan kasus gagal jantung kongestif diantaranya sebagai berikut. 1. Elektrokardiogram, hiperatropi atrial atau ventrikel, penyimpangan aksis, iskemia, disaritmia, takikardia, fibrilasi atrial. Yang kedua, uji stres merupakan pemeriksaan non-invasif yang bertujuan untuk menentukan kemungkinan iskemia atau infeksi yang terjadi sebelumnya. Yang ketiga, ekokardiografi. Yang pertama, ekokardiografi model M berguna untuk mengevaluasi volume balik dan kelainan regional. Model M paling sering dipakai dan ditanyakan bersama EKG. Yang kedua, ekokardiografi 2 dimensi atau CT scan. Yang ketiga, ekokardiografi Doppler memberikan pencitraan dan pendekatan transesofageal terhadap jantung. Kateterisasi jantung, tekanan abnormal merupakan indikasi dan membantu membedakan gagal jantung kanan dan kiri dan stenosis katup atau insufisiensi. Yang kelima, radiografi dada dapat menunjukkan pembesaran jantung, bayangan mencerminkan dilatasi atau hipertrofi bilik atau perubahan dalam pembuluh darah abnormal. Elektrolit mungkin berubah karena perpindahan cairan atau penurunan fungsi ginjal, terapi diuretik. Oksimetri nadi, saturasi oksigen mungkin rendah terutama jika gagal jantung kongestif akut menjadi kronis. Analisa gas darah, gagal ventrikel kiri ditandai dengan alkalosis respiratori ringan atau dini atau hipoksemia dengan peningkatan PCO2. Blood ureum nitrogen
atau BUN, dan kreatinin. Peningkatan BUN menunjukkan penurunan fungsi ginjal. Kenaikan baik BUN dan kreatinin merupakan indikasi. Pemeriksaan tiroid, peningkatan aktivitas tiroid menunjukkan hiperaktivitas tiroid sebagai pencetus gagal jantung. Untuk terapi farmakologi, terapi yang dapat diberikan, yang pertama first-line drugs atau diuretik. Tujuan pemberian ini yaitu untuk mengurangi afterload pada disfungsi sistolik dan mengurangi kongesti pulmonal pada disfungsi diastolik. Obatnya yaitu thiazide diuretics untuk CHF sedang, loop diuretik, metolazone atau kombinasi dari loop diuretik untuk meningkatkan pengeluaran cairan, kalium sparing diuretik. Yang kedua, second line drugs atau ACE inhibitor. Tujuan pemberian obat ini yaitu meningkatkan COP dan menurunkan kerja jantung. Obatnya yaitu digoxin, hidralazin, isobarbit, dinitrat, kalsium kanal blocker, beta blocker. Terapi non-farmakologisnya, diet jantung 1 diberikan kepada pasien penyakit jantung akut seperti miokard infark. Dia diberikan berupa 1-1,5 liter cairan per hari selama 1-2 hari pertama bila pasien dapat menerimanya. Diet ini sangat rendah energi dan semua zat gizi, sehingga sebaiknya hanya diberikan selama 1-3 hari. Diet jantung kedua diberikan dalam bentuk makanan saring atau lunak. Dia diberikan sebagai perpindahan dari diet jantung 1 atau setelah fase akut dapat diatasi jika disertai hipertensi atau edema. Diberikan sebagai diet jantung 2 garam rendah. Diet ini rendah energi, protein, kalsium, dan tiamin. Untuk diet jantung yang ketiga diberikan dalam bentuk makanan lunak atau biasa. Dia diberikan sebagai perpindahan dari diet jantung 2 atau kepada pasien jantung dengan kondisi yang tidak terlalu berat. Jika disertai hipertensi atau edema, diberikan sebagai diet jantung ketiga garam rendah. Diet ini rendah energi dan kalsium, tetapi cukup zat gizi lain. Diet jantung keempat diberikan dalam bentuk makanan biasa. Diet diberikan sebagai perpindahan diet dari jantung 3 atau kepada pasien jantung dengan keadaan ringan. Jika disertai hipertensi atau edema, diberikan sebagai diet jantung keempat garam rendah. Diet ini cukup energi dan zat gizi lain kecuali kalsium. Penata laksanaan medisnya, yang pertama terapi oksigen. Pemberian oksigen ditujukan kepada klien gagal jantung disertai dengan edem paru. Pemenuhan oksigen akan mengurangi kebutuhan miokardium dan membantu memenuhi kebutuhan oksigen. Yang kedua, terapi nitrat dan vasodilator. Penggunaan nitrat, baik secara akut maupun kronis, sangat dianjurkan dalam penata laksanaan gagal jantung. Jantung mengalami unloaded, penurunan afterload, beban akhir. Dengan adanya vasodilatasi perifer, peningkatan curah jantung lanjut akan menurunkan pengukuran yang menunjukkan derajat kongesti vaskular pulmonal dan beratnya ventrikel kiri dan penurunan pada konsumsi oksigen miokardium. Yang ketiga, terapi diuretik. Selain tirah baring, klien dengan gagal jantung perlu pembatasan garam dan air serta diuretik baik oral atau parenteral. Tujuannya agar menurunkan preload, beban awal, dan kerja jantung. Diuretik memiliki efek antihipertensi dengan meningkatkan pelepasan air dan garam natrium. Hal ini menyebabkan penurunan volume cairan dan merendahkan tekanan darah. Yang keempat, digitalis. Digitalis adalah obat utama untuk meningkatkan kontraktilitas. Digitalis diberikan dalam dosis yang sangat besar dan dengan cepat diulang. Klien dengan gagal jantung lebih berat mungkin mendapat keuntungan dengan terapi digitalis jangka panjang.
mempertahankan kadar obat serum 1,54 sampai 2,56 liter. Yang kelima, inotropik positif dopamin bisa juga digunakan untuk meningkatkan denyut jantung pada keadaan brakikardi di saat tropin tidak menghasilkan kerja yang efektif pada dosis 5-20 mg per menit. Dopamin seringkali diberikan dalam bentuk campuran dengan konsentrasi 400-800 mg dalam 250 mg dextrosa 5% dalam air dan diberikan secara intravena melalui pompa infus volumetrik untuk mendapatkan dosis yang akurat. Dobutamin atau Dobutrex adalah suatu obat simpatomimetik dengan kerja beta-1 adrenergik. Yang keenam, terapi sedatif pada keadaan gagal jantung berat. Pemberian sedatif untuk mengurangi kegelisahan dapat diberikan. Dosis phenobarbital 15-30 mg 4 kali sehari dengan tujuan mengistirahatkan klien dan memberi relaksasi pada klien. Yang ketujuh, diet pembatasan natrium untuk mencegah, mengontrol, atau menghilangkan edema. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina. Selanjutnya adalah asuhan keperawatan CHF, yaitu tinjauan kasusnya pada tanggal pengkajiannya 23 September 2021, diagnosa medis congestive heart failure atau CHF. Yang pertama, identitas klien. Inisial klien Nyonya S, usia 42 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMP, status perkawinan sudah kawin, alamat tidak diketahui. Next. Selanjutnya riwayat kesehatan. Yang pertama, keluhan utama yaitu sesak nafas. Riwayat kesehatan sekarang, klien datang ke IGD dengan diantar keluarga, mengeluh sesak nafas. Klien mengatakan merasa sesak nafas sejak tanggal 20 September 2020 pada siang hari setelah pulang dari berdagang di pasar. Klien merasa sesak nafas dan mudah kelelahan saat berjalan sedikit jauh atau beraktivitas sedikit berat. Klien tidak merasa sesak saat duduk. Klien tampak sesak nafas, pernafasannya dangkal dan cepat. Klien juga tampak lemah. Klien juga merasakan nyeri di dada sebelah kiri yang menjalar sampai ke bahu. Nyeri seperti ditempa beban berat, skalanya 6, hilang timbul saat kelelahan atau saat kaget. Klien tampak meringis dan memegangi dada kirinya ketika nyeri muncul. Yang selanjutnya, riwayat kesehatan dahulu. Klien mengatakan memiliki riwayat hipertensi dan pernah rawat jalan dengan diagnosa pembengkakan jantung pada tahun 2018. Klien tidak memiliki riwayat asma, diabetes mellitus atau penyakit lain. Klien juga tidak memiliki riwayat alergi makan atau hal-hal tertentu. Selanjutnya, riwayat kesehatan keluarga. Anggota keluarga klien tidak ada memiliki penyakit yang sama seperti klien. Keluarga klien tidak ada yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan. Riwayat kesehatan dahulu. Klien mengatakan memiliki riwayat hipertensi dan pernah dirawat jalan dengan diagnosa pembengkakan jantung pada tahun 2018. Klien tidak memiliki riwayat asma, diabetes mellitus, atau penyakit lain. Klien juga tidak memiliki riwayat alergi makanan atau hal-hal tertentu.
Riwayat kesehatan keluarga. Anggota keluarga klien tidak ada yang memiliki penyakit yang sama seperti klien. Keluarga klien tidak ada yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan. Pengkajian breathing, pernafasan atau pola nafas. Sesak nafas dengan aktivitas tanpa aktivitas menggunakan bantu otot, bantu tambahan frekuensi atau RR 23 kali per menit, SpO2 97%, irama teratur, kedalaman dangkal, batuk tidak, sputum tidak ada. Sirkulasi nadi 105 kali per menit, irama teratur, denyut sedang, tekanan darah 150/100 mmHg, ekstremitas dingin, warna kulit pucat, pengisian kapiler 3 detik, edem, ya disability atau status neurologi, kedalaman, keadaan umum pasien lemah, kesadaran kosmetis, nilai GCS, Glasgow Coma Scale, E4, M6, V5, total jadi 15. Persepsi nyeri, paliatif, saat kelelahan atau kaget, quality, seperti tertimpa beban berat, R region, dada kiri, S skala 6, T-time hilang timbul. Selanjutnya akan dibaca oleh Mela. Data penunjang: A. Pemeriksaan laboratorium, darah lengkap. B. Pemeriksaan elektrokardiogram, tampak RBB, right bolt bridge block. Yang C. Pemeriksaan radiologi, toraks, tampak kardiomegali. Kemudian analisis datanya. Data subjektif, klien mengatakan merasa sesak dan mudah kelelahan saat berjalan sedikit jauh atau beraktivitas sedikit berat. Data objektifnya, klien tampak sesak nafas, pernafasannya dangkal dan cepat. Tanda-tanda vitalnya, tekanan darah 150/100 mmHg, nadi 105 kali per menit, RR 23 kali per menit, SpO2-nya 97%, suhu 36 derajat Celcius. Dengan etiologi keletihan otot-otot pernafasan dengan problem ketidakefektifan pola nafas. Kemudian perencanaan keperawatan. Nama klien Nyonya S, nomor CM-nya 2286917, usia 42 tahun, diagnosa medisnya CHF. Yang pertama, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dan keletihan otot-otot pernafasan. NOK-nya pola nafas kembali efektif. Kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 1 jam, klien akan menunjukkan A. RR dalam batas normal 18-20 kali per menit, B. Status saturasi oksigen baik. Yang C. Melaporkan sesak nafas berkurang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mela. Posisikan klien dengan posisi semipolar rasional. Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan posisi semipolar terhadap ketidakefektifan pola nafas pada pasien congestive heart failure atau CHF, disimpulkan dengan penerapan posisi semipolar, posisi duduk 45 derajat,
selama 3 kali 24 jam sesuai dengan SOP untuk membantu mengurangi sesak nafas dan membantu mengoptimalkan respirasi pada klien sehingga masalah ketidakefektifan pola nafas dapat teratasi. Berdasarkan hasil penelitian tentang posisi semipolar, untuk meningkatkan saturasi oksigen pada pasien atau pada pasien CHF yang mengalami sesak nafas, disimpulkan bahwa memposisikan polar pada pasien CHF dan sesak nafas mampu meningkatkan saturasi oksigen pada pasien. Adanya perubahan SpO2 atau saturasi oksigen dari kedua responden sebesar 4-5%. Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas posisi semipolar terhadap penurunan respiratory rate pasien gagal jantung kronik di ruang Lili RSUD Sunan Kalijaga Demak, disimpulkan bahwa posisi semipolar efektif untuk menurunkan respiratory rate pada pasien CHF yang diperkuat dengan nilai T positif dalam kurung 6,231 dan min atau rata-rata positif 3,909 daripada posisi terlentang. Itu intervensinya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo teman-teman yang ingin bertanya disampaikan saja. Mas Sutanto izin bertanya. Iya, monggo Mbak Nisa. Perkenalkan, nama saya Laila Tunisa. Saya ingin bertanya terkait rasi jantung atau RJP jika ada pasien yang mengalami patah tulang dada. Terima kasih. Monggo teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ingin bertanya, Mas Tanto. Ini nggak ada yang bertanya lagi atau bagaimana? Izin bertanya, Mas. Ya, monggo. Perkenalkan, nama saya Maya Ade Kusniarti Pasaribu, NIM 18010030056. Izin bertanya, Mas, apakah hasil rapid tes reaktif berhubungan dengan riwayat gagal jantung, Mas? Terima kasih.
Nis kirim soal karo jawabannya Nis. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, maka sesi pertanyaan akan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Banisa. Dan tadi pertanyaannya, apakah diperbolehkan melakukan resusitasi jantung atau RCP jika ada pasien mengalami patah tulang dada? Jadi, menurut kami jawabannya adalah resusitasi jantung, paru, atau RCP merupakan suatu bentuk usaha memberikan bantuan hidup dasar berupa kompresi atau penekanan dinding dada untuk merangsang jantung, memompa darah, dan memberikan bantuan nafas. Tindakan ini diberikan untuk orang yang kondisi henti jantung, henti lepas, henti nafas. Tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja asalkan terlatih. Apabila dilakukan oleh orang awam yang terlatih, tindakan cukup dengan kompresi atau penekanan di dada saja, tanpa pemberian bantuan nafas. Salah satu kemungkinan buruk yang dapat terjadi saat melakukan RCP adalah patah tulang dada. Apabila hal ini terjadi, penolong tetap dapat melanjutkan tindakan operasi dada hingga keluarga meminta untuk tidak melakukan lagi atau datang pertolongan medis, atau jika korban sudah menunjukkan respon. Untuk meminimalisirkan terjadinya patah tulang dada saat melakukan RCP, penolong perlu melakukan tindakan RCP sesuai standar, yaitu dengan meletakkan salah satu telapak tangan di bagian tengah dada korban, kemudian tangan yang lainnya ditaruh di atas tangan yang pertama, kemudian eratkan jari kedua tangan dan lakukan penekanan dada selama 5-6 cm dengan posisi siku tetap lurus, dengan kata lain tidak menepuk, sehingga kekuatan tekanan berasal dari bahu penolong. Kemudian lepaskan. Ulangi pemberian penekanan dada sebanyak 100-120 tekanan tiap menit hingga pertolongan medis datang atau hingga korban menunjukkan respon atau keluarga meminta untuk tindakan dihentikan. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Maya dengan pertanyaan apakah hasil rapid test reaktif berhubungan dengan riwayat gagal jantung? Nggih, Mbak. Oke. Dan jawabannya yaitu batuk berdahak dan sesak saat berbaring bisa muncul murni karena gagal jantung, atau bisa juga karena pencetus lain, contohnya infeksi pernafasan termasuk akibat COVID-19, asma, pneumonia, pneumotoraks, kanker paru, tonsilofaringitis, bronkitis, gastroesophageal,
reflux disease, gastritis, kegemukan, hingga efek samping pengobatan tertentu. Hasil pemeriksaan rapid test yang reaktif bisa jadi memang menandakan mengalami COVID-19. Namun mengingat akurasi pemeriksaan ini yang rendah, agaknya masih perlu mengonfirmasikan hal ini dengan menjalani pemeriksaan PCR. Semestinya riwayat yang mengalami gagal jantung tidak akan lantas membuat hasil rapid test menjadi positif palsu. Hanya saja jika benar mengalami COVID-19, khawatirnya riwayat gagal jantung yang alami bisa menjadi komorbid yang meningkatkan resiko mengalami sakit parah bahkan mematikan. Lebih baik periksalah langsung ke dokter atau dokter penyakit dalam. Lewat cara ini bisa dilakukan evaluasi lebih mendalam, termasuk juga dengan pemeriksaan rongsen, elektrokardiograf, eksokardiografi, tes laboratorium, dan sebagainya, jika memang diperlukan. Dengan begitu, tentu dokter pun bisa menangani dengan baik sesuai penyebabnya. Untuk saat ini, sepatutnya yang dilakukan terlebih dulu disiplin menjalani kontrol dan pengobatan atas gagal jantung. Perbanyak istirahat, posisikan kepala dan dada lebih tinggi agar tidak sesak. Selalu kenakan masker dan jaga jarak minimal 2 meter, terlebih saat berinteraksi dengan orang lain. Kurangi porsi makan, namun tetap makan teratur 2-3 kali sehari. Jangan makan terlalu dekat dengan waktu tidur. Perbanyak makan makanan yang kaya antioksidannya, dan batasi asupan makanan yang mengandung garam, penyedap rasa, lemak jenuh, lemak trans, dan kolesterol. Selama masih batuk dan sesak, jangan pula berlebihan makan es dan makanan yang mengandung gas. Jauhi rokok dan asapnya. Sempatkan berolahraga setiap hari. Tidak sembarangan meminum obat kecuali dari dokter. Gimana Mbak Maya dengan jawaban yang saya berikan? Iya Mbak, jawabannya sangat lengkap dan sangat bagus. Terima kasih atas informasinya dan jawabannya Mbak. Iya, sama-sama. Demikian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan atau salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.